zaman-zaman itu teman-teman saya itu bawa senpi, belajar menyerah sama Tuhan. Tapi kemudian di rumah saya dapat penolakan. Waktu saya sekolah Alkitab itu ternyata mereka nggak percaya. Waktu gitu. Saya pulang itu saya ternyata nggak diterima dengan rumah. Saya bilang, wis, nggak pelayanan, nggak Tuhan-Tuhanan, saya berhenti. Istri saya kadang khotbah itu, kalau saya nggak mood itu saya ke kamar ini nge-vape. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, kau diriku, sayangku kau begitu. Suatu pembuka yang sempurna sekali untuk kata hati kita. Biarkan hati yang berkata-kata. Yohanes Albertus di sini dan sahabat kata hati yang ada di samping saya sekarang ini bukan saya Koji, bukan, beda. Walaupun sama-sama punya kemampuan dan talenta di bidang musik. Yang ada di samping saya sekarang ini adalah seorang yang bernama Samuel. Samuel siapa? Lengkapnya? Samuel Robert semua. Oke, kita prokes dulu. Yeah. Protokol kesehatan tetap harus kita jalanin dulu ya. Biasa kita panggil Semi, Bro Semi ya? Iya. Bro Semi ini adalah seorang yang luar biasa, dikaruniai talenta dahsyat, dikaruniai keluarga yang oke, karena ayah atau orang tua juga merupakan seorang pemuka agama ya. Dan biasanya kalau anaknya pemuka agama pasti baik dong. Yeah. Senyumnya nggak kelihatan, Tapi apakah benar testimoni yang biasa saya asumsikan itu benar gak sih? Ya sebetulnya seharusnya sih seperti itu. Idealnya seperti itu. Cuman mungkin karena terlalu banyak yang menuntut seperti itu, yang inginnya seperti itu, tapi kesempurnaan yang tadi, tetapi ternyata saya tidak bisa menghandle. Tidak bisa mengikuti kesempurnaan yang diharapkan itu. Berarti istilahnya kayaknya masa muda dari Bro Semi ini juga penuh dengan gejolak ya? Penuh gejolak, penuh dengan lika-liku lah. Itu awal muasal gejolak itu tingkat berapa? SD, SMP, atau SMA mulai muncul gejolak-gejolak gitu? Gejolak pertama sih memang dari SD, memang karena memang masih bimbingan orang tua, jadi memang saya ikut ya jadi anak manis lah ibaratnya. Okay. Selama SD aman 86 ya. aman terkendali, aman. Mulai SMP ini mulai nih boy bisa pergi pulang malaman dikit, bawa motor biasanya. Cuman waktu SMP dulu kita keluarga pindah ke Tulungagung dulu. Kami tinggal di daerah Situbondo, kecamatan, jadi di daerah Asembagus, kalau tahu. Karena di desa, jadi nggak terlalu banyak ini. Tapi setelah orang tua pindah ke Tulungagung, SMP mulai saya di Tulungagung, ternyata saya itu awalnya saya berontak karena saya harus ganti kebudayaan. Iya, dari yang tenang, kecamatan, dan juga memang dari bahasa juga berbeda. Mengharuskan saya harus beradaptasi lagi. Betul. Karena dulu lingkungan kami lingkungan Madura. Saya jadi dari masa kecil, childhoodnya masih memang bahasa Madura. Awalnya saya memang tidak mau beradaptasi, jadi waktu sekolah itu kalau teman saya ngajak bahasa Indonesia, saya jawab pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ngajak pakai bahasa Jawa, saya jawabnya pakai bahasa Madura. Mereka nggak ngerti gitu. Jadi, tapi waktu mulai ada yang teman saya ngajak ngeband waktu itu. Itu SMP waktu setelah pindah. Jadi waktu pindahnya orang tua karena pelayanan berarti ya? Karena pelayanan. Karena ada satu teman yang ngajak waktu itu, ayo gabung ngeband waktu itu ngeband masih belum booming. Terus akhirnya saya rasa bahwa saya harus
move on. Saya harus belajar bahasa Jawa. Sejak itu saya belajar bahasa Jawa, berbicara bahasa Jawa sampai sekarang bahasa Maduranya malah lupa. Oke, SMP diajak ngeband. Sudah punya talenta bermusik? Waktu dulu awalnya karena kita di ini jadi belum punya alat band. Iya, jadi memang drum itu nggak ada. Tapi saya udah punya hasrat passion ya? Pingin belajar waktu itu. Waktu pindah ke Tulungagung ada perangkat alat band waktu itu langsung saya belajar langsung bisa. Setelah itu mulai diajak itu teman saya itu, jadi saya harus belajar bahasa Jawa, saya harus menekuni musiknya. Waktu diajak itu masuk ke dalam band, posisi instrumen apa yang dipegang? Main keyboard. Oke. Tapi sebenarnya seorang Bro Semi sendiri bisa semua alat musik. Kalau saya lihat tadi, berarti drum bisa dong. Ini bisa, melodi bisa. Dulu awal pertama belajar main drum. Oke. Terus kemudian habis itu belajar main piano. Habis itu sudah main piano, sempat juga main gitar. Terus terakhir memang saya main saxophone, majornya. Waduh, memang dikaruniai musikalitas yang tinggi. Buat sahabat Kata semuanya bahwa Pak Semi ini ternyata bisa. Jadi saya tantang Pak Semi ini untuk mainin gitar, ternyata juga bisa. Gitu. Dan waktu itu masuk pertama kali di band SMP itu. Keyboard ya istilahnya, keyboard lah, nggak mungkin piano kan? Iya, main keyboard. Okay. Dan itu band itu dipakai buat apa? Buat kejuaraan lomba atau mungkin main-main di pensi-pensi di sekolah aja atau? Buat festival. Lomba betul, ya. Lomba. Zaman dulu istilah yang kita lakukan adalah festival. Jadi festival band itu dulu lumayan kuat ya di zaman-zaman itu. Iya. Di Tulungagung juga sempat ya menjuarai di festival-festival. Bisa ingat nggak ketika juara dulu lagu apa yang dimainin? Dulu kami memang spesialis waktu itu lagu slang. Waduh. Lagunya slang waktu itu, lagu band slang waktu itu. Champion songnya apa waktu itu? Banyak yang kita garap gitu ya. Oke, SMP nakalnya ke situ lah, nakalnya ke ekstrakurikuler ya lebih ya. Iya, tapi sudah mulai belajar merokok dan lain sebagainya. Dilematis anak band ya. Iya. Karena nggak enak juga karena lihat teman-teman semuanya pada berasap, masa kita enggak. Iya, betul. Toleransi muncul di situ. Toleransi yang salah. Sampai nyandu banget gak? Ya, sampai betul. Nyandu bener ya? Iya. Tapi tetap namanya anak SMP, limitasi uang tuh ada. Jadi nggak mungkin sampai separah itu, paling nggak beli rokok pun paling patungan kan. Patungan. Jadi mereknya terserah, duit yang ngumpul apa nih. Iya. Terus naik ke SMA. Masih di Tulungagung. SMA saya pindah ke Jogja. Lebih gede lagi nih. Di Jogja. Pelajar, ya. Saya masuk sekolah menengah musik di Jogja. Langsung ambil sekolah menengah musik. Sekolah menengah musik. Dan di situ ngeband lagi tetap. Ngeband lagi. Karena kan kafe banyak tuh di situ. Ngeband lagi, main keyboard, kadang juga main gitar. Major instrumen saya waktu itu saya ambil alat tiup, flute waktu itu. Di SMA di Jogja, masuk ke sekolah musik berarti intensitas bandnya lebih tinggi lagi? Iya, banyak kegiatan-kegiatan baik di sekolah dan juga di band juga ikut festival-festival itu tetap berlanjut. Tapi kan pindah band dari yang Tulungagung pindah ke Jogja, bikin band baru. Alirannya? Waktu itu kita main campur dengan belajar waktu itu belajar jazz, pop yang kayak Indra Lesmana kayak gitu-gitu lah yang baru-baru. Gitarisnya juga main blues dia memang alirannya blues, saya mix gitu loh. Dan sahabat Kata Hati, kita masih bersama dengan Bro Sammy atau Bro Semi yang menceritakan masa mudanya dulu. Bro Semi adalah seorang yang backgroundnya adalah keluarga baik-baik, orang tuanya adalah pemuka agama, pelayan Tuhan. Tapi ternyata di tengah kehidupan perjalanan masa mudanya, beliau juga mengalami banyak sekali gejolak. Dan kita masih di masa SMA, ngerokoknya tambah kenceng dong berarti? Tambah.
berlanjut. Jadi nggak cuma rokok ya dan teman-temannya. Naik kelas. Biasanya kalau udah ada rokok, biasanya ada minuman yang ada alkohol dan sebagainya ya. Gitu. Itu tahun berapa kira-kira waktu itu? Itu sekitar tahun 98, 97, 98. Booming-boomingnya narkoba yang berasap nih. Iya. Gitu. Sempet nyoba? Waktu SMA? Oh iya, jelas. Total? Ya, karena dulu memang sempat ada kenal baik juga dengan petinggi cucu dari petinggi zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu jenderal. Dia memang sultan banget. Jadi supply-nya dari dia. Dan kadang-kadang malah dapat gratis. Iya, semua. Gitu. Jadi karena saya cuman waktu itu ngeri-ngerinya juga karena zaman-zaman itu dia teman-teman saya itu bawa senpi gitu. Wah, itu kayak gitu kadang-kadang. Gaya yang oke banget kayak PD-nya nambah kalau udah pas tapi kalau ada masalah tiba-tiba begini ya. Iya. Pertama kali mencoba yang namanya narkoba itu karena apa? Karena lifestyle lagi trennya di situ di tahun itu lagi lifestyle banget sehingga anak band harus ke situ, atau karena ada kejadian tertentu yang membuat akhirnya stres lah, depresi lah, akhirnya mencoba untuk menjadikan pelarian. Sebetulnya enggak ya. Enggak kalau depresi terlalu dalam juga enggak, cuma memang satu juga ingin nyoba, enggak punya banyak pemikiran, enggak punya banyak namanya anak muda namanya anak muda ngalir aja dulu. Trennya apa ngikut. SMA sudah masuk ke situ ya? Iya. Terus lulus kuliah? Saya nggak sempat lulus waktu itu. Jadi karena memang sudah kadung hancur-hancuran ya, telah selesai semua. Balik ke Tulungagung lagi, sempat bertobat lah ibaratnya. Oh, karena ada orang tua. Karena dia orang tua. Mau kan karena ada orang tua. Pengawasan ada lagi. Terus waktu itu diajak mau saya supaya ini diajak sama teman-teman, ini anakku dikenalin. Diajak di kalau mau. Nah, waktu itu sempat saya ikut tim penginjilan waktu itu. Tim penginjilan itu main di Kepulauan Halmahera di Maluku. Di Maluku. Sampai ke situ. KKR waktu itu saya main. Tapi pada saat melayani, sembunyi-sembunyi masih sembunyi, betul. Kok bisa sampai sehancur tuh, sampai senyandu itu kenapa? Ada apa ini? Nikmatnya di mana sampai akhirnya nggak bisa lepas? Karena ya saya nggak tahu ya, memang saya rasa waktu itu ya ini udah gini lah, gua udah gini gitu loh, jadi udah kayak gini. Jadi mau gimana pun juga akhirnya balik lagi ke situ gitu. Dan waktu kita ngomong di Halmahera segala macam yang masih dipakai waktu itu secara sembunyi-sembunyi apa? Padahal saat itu lagi melayani. Terus sembunyi-sembunyi ngapain selain ngerokok nih? Karena ngerokok dapatnya gampang. Ya waktu itu memang sempat dulu bawa kayak daun-daun gitu lah, kayak gitu. Yang natural lah sebenarnya. Natural. Iya. Tapi memang kejadian yang seperti itu Anda tampil sebagai seorang penata layan di depan, istilahnya orang berkata, wah ini baik nih, gini-gini. Ternyata Anda punya rahasia terselubung di belakang yang mungkin teman-teman sepelayanan juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu gimana caranya bisa bersembunyi dari mereka itu? Trik banyak waktu itu ya. Karena apa? Karena waktu itu gimana? Harus ngetrik kalau enggak. Ya ada juga sih yang tahu 1, 2, cuman ya mereka taunya nggak saya ngerokok gitu aja, nggak tahu. Ya sebuah toleransi mungkin ya. Tapi mereka nggak tahu apa yang disebut nggak tahu. Maklum anak baik-baik ya. Dimana Pak Semi sendiri sahabat Katati harusnya juga jadi anak baik-baik karena orang tuanya juga melayani, didukung oleh komunitas yang baik. Tapi ternyata memang jebakan masa muda, jebakan masa lalu itu masih tetap menghantui. Sampai seberapa lama itu edik seperti itu? Sempat coba berhenti waktu itu. Ada alasan tertentu nggak? Waktu itu saya sempat ditangkap Tuhan waktu itu. Jadi waktu itu saya tiba-tiba kayak ada rasa
ingin bertobat waktu itu. Saya bertobat, sempat saya bertobat, kemudian saya rindu melayani Tuhan waktu itu. Saya sekolah Alkitab di Batu Malang. Batu Malang. Nah, setelah sekolah Alkitab kelas 1, saya berpraktek di Bali. Nah, saya ketemu istri saya sekarang. Jadi waktu itu di Bali kita ketemu. Saya sudah berhenti merokok, udah berhenti waktu itu karena memang ada panggilan dari hati nurani. Hati nurani waktu itu sebenarnya Tuhan sudah ngikat nih. Tapi ternyata tertutupi oleh ego, oleh namanya masa muda. Akhirnya hati itu nggak kuat ditahan oleh apapun. Akhirnya hati itu muncul sebagai sebuah kata hati dan membuat hati itu yang berkata bahwa Semi balik, ya, sempat balik. Nah, cuman karena saya kelas 1, kemudian saya praktek selesai, habis itu masuk lagi kelas tingkat 2, saya praktek di Jakarta, habis itu selesai, kemudian saya pulang. Nah, di waktu saya pulang itu saya ternyata nggak diterima dengan jemaat waktu itu. Jadi alasannya? Maksudnya ya mereka masih menganggap saya itu backgroundnya nggak benar udah ya gitu loh. Jadi dari mana mereka tahu? Kalau jemaat sih semua hampir tahu ya. Kalau kayak netizen ya, serba tahu ya. Ya karena ya itu kan pasti ketahuan juga ya. Iya juga sih. Ya itu karena apa ya? Track recordnya itu kebaca sama mereka nih. Nah waktu saya sekolah Alkitab itu ternyata mereka nggak percaya gitu aja gitu loh. Maksudnya ini yang bener apa? Ada niat tersembunyi ini gimana ini mah. Ternyata waktu itu saya sudah benar-benar berubah waktu itu, benar-benar berusaha menyerahkan diri sama Tuhan, belajar menyerah sama Tuhan. Tapi kemudian di rumah begitu saya balik, saya dapat penolakan, bahkan cenderung menyerang. Kadang-kadang, wah ini kamu nggak bakalan rusak nih, udah rusak kamu kayak gitu. Dapat stigma seperti itu. Karena mungkin ternyata saya belum berubah total ya. Jadi masih ada sesuatu yang walaupun masih saya sudah ya? masih ada tersisa, tapi mungkin ternyata proses itu nggak berhenti sampai di situ memang. Setelah itu saya bilang, gak pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan waktu itu, saya berhenti gitu. Ada taruh semuanya? Saya taruh semuanya. Istri? ACC? Saya bilang, saya mau ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta, saya mau jadi session player, saya mau jadi musisi. Istri saya, kamu tinggal dulu di Tulungagung sama Papa. Belum punya anak waktu itu ya? Belum punya. Ya itu memang adalah salah satu kunci yang terbaik ketika kita bisa membuat suasana keluarga itu lebih kuat dengan dengan rasa pasrah ya. Iya. Memasrahkan istri kepada orang tua. Jadi kita gitu ya. Kayak bujang lagi ya. Istilahnya merantau di saat harusnya pada saat bujangan, tapi ini merantau pada saat sudah menikah. Sudah menikah. Dan istrinya dipasrahkan kepada orang tua. Papa, mama titip ya. Titip ya. Ongkosin juga ya. Saya merantau dulu. Akhirnya beneran dijalanin ngerantau. Saya pergi ke Jakarta, kemudian saya nggak tahu ini maksudnya dari Tuhan atau memang dunia pun bisa ngasih semua kan, bisa kasih kebahagiaan semua bisa semua. Tapi yang saya rasa bahwa itu yang saya dapat itu dari Tuhan. Wah kan itu kan nggak antara nubuat dan lubuat itu tipis banget nih, hurufnya beda satu doang ya. Ini pasti dari yang di atas dari Tuhan berangkat, padahal itu buatan kita sendiri. Buatan kita sendiri. Akhirnya ada istilahnya berkelana jadi anak jalanan di Jakarta. Ibu kota. Oke. Jadi saya jadi session player, kemudian saya memang waktu itu termasuk laris juga ya karena waktu itu nggak terlalu banyak waktu itu ya. Betul. Dan dunia hiburan tuh lagi booming-boomingnya pada saat itu. Reguler, saya ngajar, saya setiap hari itu ada. Jadi tapi ngerokok lagi? Iya, itu balik lagi saya hidup lagi, hidup dunia lagi. Kambuannya gitu. Muncul lagi? Kambung lagi. Sampai narkoba lagi? Ya paling kalau daun-daun gitu masih sedikit. Sampai satu waktu mama saya sakit.
Saya pulang, terus saya rasa ini kayaknya Mama sudah mau berangkat nih saya bilang. Tapi ternyata Tuhan bilang belum. Begitu dia sembuh, dia langsung bilang, saya waktu itu karena nggak ada ini ya, nggak ada kepikiran. Saya berpikiran bahwa saya akan di Jakarta selamanya. Nggak ada rasa pingin balik lagi karena saya sudah menikmati gaya hidup metropolitan ya. Sudah sekitar hampir 6 tahun saya di Jakarta. Jadi istri ditinggal 6 tahun? Enggak, waktu itu sempat diboyong. Sempat saya bawa ke Jakarta. Waktu itu cuma jalan 2 tahun waktu itu sampai anak saya yang cewek yang paling tua ini masuk sekolah waktu itu. Waktu masuk sekolah, opanya bilang, sekolah aja di Tulungagung sama istri saya kamu melayani. Dan memang waktu itu karena istri saya memang background sebagai hamba Tuhan, dia waktu selama setahun atau 2 tahun itu nemenin saya di Jakarta itu kan dia nggak melayani. Dia rasa hatinya itu rasa kosong. Karena panggilannya dia memang hamba Tuhan, tapi selama di Jakarta dia cuma nemenin saya. Jadi sebagai istri seorang musisi gitu. Jadi akhirnya saya bilang, kasihan istrimu, papa saya bilang begitu. Karena saya anak satu-satunya. Ya udah akhirnya istri saya balikin lagi. Ya udah, Pak. Iya, pasrah lagi nih, Pak. Pasrahkan lagi ya udah. Kalau bisa uang bakal sama uang sekolah nih sekalian gitu. Saya di Jakarta 3 tahun ya. 3 tahun sama istri. Kemudian 4 tahun saya sendiri. Sendiri di Jakarta. Baru mama sakit itu tadi. Setelah sembuh, mama saya bilang, ini uang, pesan tiket kamu ke Jakarta, ambil barang-barangmu ke sini, suruh pulang ke Tulungagung. Saya mau tentang juga, saya nggak orang tua saya nggak sampai hati begitu. Tapi di Jakarta karir lagi jalan. Lagi bos. Mau nggak mau ya, jadi saya pergi ke Jakarta, saya ambil sama istri saya, ambil semua barang-barang lengkap, semua alat musik semua, alat rekaman semua saya kukut terus pulang gitu. Akhirnya orang Manado ngomong kukut ya cuman Bro Semi ini ya. Kukut tuh udah habis-habisan bawa pulang semua nih. Kosongin ya. Akhirnya balik lagi di Tulungagung. Dan itu adalah masa di mana akhirnya memang benar-benar Bro Semi ini berubah secara total. Belum. Belum juga. Jadi di musik itu jadi memang passion saya masih ingin buktikan bahwa nggak di Jakarta, nggak di Tulungagung, saya juga masih bisa berkarya lah. Bisa eksis. Akhirnya mulai saya buat kayak komunitas jazz di Tulungagung. Dari yang orang-orang Tulungagung itu nggak kenal yang namanya musik jazz itu, saya kenalkan, saya kasih tahu ini main blues seperti ini, saya ajarin satu-satu, main swing itu kayak gini, saya mulai. Kemudian ada beberapa murid-murid saya akhirnya bentuk jadi beberapa band. Samping itu saya juga sering diundang main sama band-band di Malang. Sama saya kalau di Surabaya juga kadang juga disuruh bantu. Wirawiri ya. Cuman sini Bro Semi orang mana dia ngomong wirawiri ya. Wirawiri. Tulungagung, Malang, Surabaya. Bener. Terus titik perubahannya, titik yang akhirnya membuat Bro Semi ini benar-benar mengikuti lah panggilan hati atau kata hatinya. Titik perubahan itu waktu saya buat band itu, saya ingin bahwa band ini dari Jawa Timur ini punya prestasi. Ada satu band yang bisa main menembus di festival jazz, Java Jazz dan jazz. Gitu ya? Sudah main di Jazz Traffic, saya sudah main di berbagai event jazz. Saya kira
band saya itu akan tetap bertahan. Kalau kita dapat slot main di Jazz Traffic, mereka pamitan. Mas, mohon maaf ya, akhirnya kita nggak bisa lanjut. Saya sama Mail mesti pergi ke Jakarta, stay di sana. Wah, saat itu, akhirnya saya rasa waktu itu, karena itu kayak down waktu itu. Karena apa yang saya sudah rintis ini, kayaknya tiba-tiba hilang begitu aja. Nah, setelah itu, ada waktu itu gini, ada yang teman saya ini yang dia gembala sidang, pendeta juga di Ketintang. Dia ajak saya waktu itu pelayanan di gerejanya. Saya pending terus, saya nggak bisa. Setelah itu akhirnya saya, ya wis, sopo sing pokoknya sampai yang udah pasrah, level paling dasar udah, terus yang ngajak memang itu, cuman itu yang, yuk, akhirnya saya ikut berangkat, saya main di gerejanya. Jadi saya waktu itu main Natalan waktu itu. Ditunjuk jadi MD-nya, menjadi music director-nya, ya saya persiapkan semuanya, semuanya saya buat semuanya. Akhirnya disuruh setiap 2 minggu sekali saya main di situ. Ya, oke. Saya yang penting menyalurkan talenta nih gitu ya. Tapi ternyata di situ awal saya untuk saya mengenal Tuhan dari penyampaian firman itu, saya rasa tiap kali saya main, jadwal saya itu kayak kepala ini kayak digebukin, soalnya kayak firmannya memang tajam dan keras memang, terutama menyinggung yang rokok itu, yang itu benar-benar dalam tanda kutip semi dipermalukan dengan cara tertentu, dengan cara positif ya. Seperti itu. Setelah pulang juga balik lagi, masih belum total, belum total, masih kembali, masih merokok lagi. Sampai ada satu waktu 2018 ini Desember itu, ternyata itu saya tahu bahwa ini yang terakhir. Selain ngerokok, saya nge-vape waktu itu. Elektrik. Karena sudah beralih, kan, sudah nggak ngerokok, nge-vape. Habis itu saya mulai, waktu itu pulang dari Surabaya, saya mau beli liquidnya itu. Di hati saya tiba-tiba kayak digetarkan, mau kemana kamu? Balik, cepat balik. Disuruh balik saya. Akhirnya saya nggak tahan, saya balik, saya pulang terus kemudian saya cerita sama istri saya, aku begini, aku kok rasanya apa ya, kok tiba-tiba ada kayak gitu. Itu suara Tuhan itu, kamu mesti berhenti ya waktu itu ya. Masuk 2019 mulai, ternyata Tuhan mulai kerja itu dari dalam. Ada sesuatu yang tiba-tiba merubahkan saya tiba-tiba berhenti total dari semuanya. Terus kemudian saya mulai dapat pemahaman firman, dan kemudian ternyata ada rencana Tuhan memang. Rencana Tuhan, saya dipanggil memang ternyata untuk menjadi gembala, untuk melayani Tuhan, bukan melayani dunia lagi, melayani sudah berubah untuk melayani. Jadi tiba-tiba orientasi saya semua berubah semuanya, dan saya tahu itu bukan karena apa, karena dulu itu saya bukan cuma sekali 2 kali saya ingin berhenti, saya ingin hidup benar, tapi kok nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Tapi kalau saya tahu bahwa ini dari Tuhan, karena bukan sesuatu yang dari luar, yang tetapi semua dari dalam. Jadi dari dalam tiba-tiba kayak ada sukacita, mulai saya berhenti total semuanya. Mulai Januari, Februari, ternyata Agustus itu saya
dilantik jadi gembala. Jadi kan waktu ayah saya meninggal, pertama mama dulu meninggal, itu mereka maunya saya meneruskan. Habis itu saya tetap bersikeras dengan ego saya. Terus kemudian setelah itu 2 tahun kemudian ayah saya meninggal, itu pun saya nggak masih keras kepala. Masih keras kepala. Istri saya yang dilantik jadi gembala waktu itu. Jadi gembala, dia melayani jadi gembala itu selama 3 tahun. Tanpa saya ikut campur di itu, karena saya masih merasa saya berdosa, saya tidak layak pegang tempat kudus itu, saya nggak rasa. Jadi kadang kalau istri saya kadang khotbah itu, kalau saya nggak mood itu, saya ke kamar, saya nge-vape. Yang lain mungkin suaminya istri khotbah dukung doa. Ini nge-vape dulu nih, asik. Saya nge-vape, saya di kamar itu. Nah, tapi ya itu setelah Tuhan kerja itu ternyata luar biasa dari dalam. Dari dalam itu kayak nggak bisa saya tahan. Kemudian mulai saya belajar firman Tuhan lagi, belajar lagi dari awal, akhirnya setelah itu bulan Agustus saya dilantik jadi gembala. Dan sampai hari ini memang benar-benar bahwa kesungguhan itu ada ya? Iya, dan memang ternyata saya panggil Tuhan, ternyata benar-benar. Kalau tadi kata hatinya tidak diturutin, maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal seperti hari ini. Betul. Baik, terima kasih buat ceritanya. Iya, terima kasih. Kasih musik-musik jazz dong, saya mau tutup nih. Ya biar ada backsound-nya gitu. Baiklah sahabat Kata Hati, yang pasti separah apapun, tentu sedalam apapun ada di masa muda Anda terjatuh. Tapi ketika Anda mau untuk merangkak naik ke atas, percayalah bahwa ada masa depan yang penuh harapan di sana. Percayalah bahwa Kata Hati tidak akan pernah berdusta, dan percayalah bahwa masih ada kesempatan kedua seandainya Anda mau berubah. Yohanes Albertus Bro Semi mengucapkan terima kasih sudah menonton Kata Hati. Biarkan hati yang berkata, dan kita akan ketemu dengan episode berikutnya. Dan sebagai sebuah keywordnya, nanti di episode berikutnya kita akan ketemu dengan istri dari Bro Semi. Kita mau lihat seperti apa cerita Bu Gembala ini. Baik, kita tutup Kata Hati. Sahabat Kata Hati, sampai jumpa. Begitu.